Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu ini. Tentu masih bersama saya, dan kesempatan video kali ini kita akan mengambil tema tentang ternak entok full pakan pabrikan. Nah, ini menjadi informasi yang cukup menarik untuk kita semua yang baru ingin mencoba atau mempelajari ternak, khususnya ternak entok, karena ya kadangkala ada juga calon peternak yang memang kondisinya tidak memungkinkan apabila menggunakan jenis pakan racikan, pakan alternatif seperti itu, sehingga perlu untuk menggunakan pakan pabrikan yang lebih intensif. Nah, sebelum kita menjalankan usaha ternak entok dengan pakan pabrikan yang full pakan pabrikan, ada baiknya juga memang kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana potensinya. Kalau kita ternak entok pakai pakan full pabrikan atau pakan jadi, hasilnya seperti apa? Hasil akhirnya apakah hal itu menguntungkan atau tidak? Kalau untung, itu keuntungannya seberapa besar, kalau rugi seperti apa. Nah, informasi itu tentunya perlu kita telusuri terlebih dahulu, perlu kita kaji terlebih dahulu, sehingga kita bisa menentukan pada akhirnya apakah kita akan menjalankan usaha ternak entok menggunakan pakan pabrikan atau menggunakan pakan alternatif atau kombinasi antara keduanya. Nah, rekan semua, untuk ternak entok full pakan pabrikan ini saya akan membagi pembahasan kita dalam dua hal, dari segi perawatan dan juga dari segi laba rugi, untung ruginya seperti apa. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu dari segi perawatannya. Ini kalau dulu ya, kalau kita menggunakan penuh pakan pabrikan, jadi dari awal sampai jual kita itu menggunakan pakan pabrikan, tidak menggunakan jenis pakan lain, maka yang berkaitan dengan perawatan, pertama yang akan terjadi pada peternakan kita, pertama entoknya itu jarang sakit. Nah, ini kenapa bisa saya katakan seperti ini? Ini sudah saya buktikan dalam peternakan saya. Untuk anak-anak entok atau entok-entok yang masih kecil sampai jual di usia tertentu, itu saya juga menggunakan pakan yang full pakan pabrikan, artinya cuma pakan full atau pakan pabrikan dari awal sampai akhir. Dan ini salah satu efeknya adalah memang entok kita itu jadi jarang sakit. Mungkin ini terjadi karena memang kandungan nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya dalam pakan tersebut memang sudah terukur dan sesuai dengan kebutuhan unggas yang kita pelihara. Kemudian yang kedua, selain tidak gampang sakit, ya intinya sehat ya, banyak yang sehat, itu kejadian sakit itu sangat jarang sekali. Yang kedua yaitu pertumbuhannya bagus. Seperti tadi sudah saya katakan, pakan pabrikan ini tentu dibuat sudah sedemikian rupa sehingga kebutuhan nutrisinya tercukupi, sehingga entok-entok yang kita rawat tersebut pertumbuhannya bagus, sehat, kemudian pertumbuhannya bagus, bulunya bagus, pertumbuhannya bagus, lincah-lincah, pokoknya menyenangkan. Itu untuk dari segi perawatan, khususnya untuk yang entok-entok pembesaran. Kemudian berikutnya untuk indukan. Kalau kita pakai pakan pabrikan, indukannya seperti apa? Indukannya yang jelas kalau sehat tadi jelas bagus, Pak ya, sehat, jarang sakit, terus tampilannya bagus, bulunya bagus, bentuk badannya bagus. Itu yang tak kalah penting adalah untuk indukan itu telurnya. Dari segi telur, kalau untuk indukan biasanya bertelurnya rajin,
rutin, jarang sekali ada jeda. Nah, seperti itu. Siklus pertelurnya rutin, kemudian telurnya itu ya maksimal banyak. Begitu. Kemudian tidak jeda-jeda. Tidak seperti misalnya kekurangan pakan, sekarang sehari bertelur, sehari tidak, sehari bertelur, sehari tidak. Nah, seperti itu. Ini kalau indukan kita pakai pakan pabrikan itu telurnya itu rajin. Kualitas telurnya juga lebih bagus dari yang hanya diumbar atau pakan-pakan alternatif saja. Nah, itu dari segi perawatan keadaan ternak kita ketika kita menggunakan full pakan pabrikan. Yang kedua, rekan semua, kalau kita sudah mengetahui efeknya, jadi menggunakan pakan pabrikan jelas ya, efeknya itu tidak ada kurangnya bagi ternak kita. Jadi efeknya bagus ya, pertumbuhannya bagus, kesehatannya bagus, bobotnya bagus, pokoknya bagus. Nah, yang kedua adalah laba ruginya. Nah, ini masalahnya di sini. Jadi ketika kita menggunakan pakan pabrikan, kita ternak entok, tetapi pakannya full pakan pabrikan semua. Yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh adalah analisa laba ruginya seperti itu ya. Apakah menguntungkan? Nah, ini saya beri sedikit gambaran. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan secara menyeluruh dari awal sampai akhir, itu kita modalnya bisa lebih besar. Artinya kebutuhan modal yang harus kita keluarkan itu lebih banyak dari jika kita menggunakan pakan-pakan alternatif. Itu yang pertama. Fakta yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengenai marginnya, keuntungannya. Nah, ini saya beri contoh saja untuk entok jumbo Blitar. Untuk jenis entok jumbo Blitar ini, ketika kita menggunakan pakan pabrikan secara full, itu keuntungannya masih bisa didapat. Artinya pada totalan akhir itu masih ada untung yang lumayan, karena entok jumbo Blitar ini harganya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari harga entok lokalan yang secara khusus untuk konsumsi. Nah, ini untuk keuntungan, contoh keuntungan pada ternak entok jumbo Blitar. Nah, kemudian bagaimana dengan entok lokal atau entok lain? Asumsi saya kalau untuk jenis entok hias, baik itu entok jumbo atau misalnya rambon, misalnya ada entok silver, jali, bronze dan lain sebagainya, itu asumsi saya keuntungannya masih bisa kita dapat kalau kita menggunakan full pakan pabrikan. Tetapi kalau untuk entok lokal ya, itu perlu dikaji lebih jauh, perlu ditulis secara rinci pengeluarannya, kemudian nanti waktu jualnya seperti apa, harga jualnya seperti apa. Karena kalau kita menghitung modal, kebutuhan produksinya itu bisa dengan mudah dihitung, tetapi ketika kita jual, harga belinya kita tidak bisa pastikan karena akan tergantung kepada siapa kita jual, kemudian waktu bulan seperti apa, keadaan musim-musimnya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi harga. Maka dari itu, kalau untuk jenis entok lokal pedaging, sebaiknya rekan-rekan semua hitung terlebih dahulu analisa untung ruginya dengan cara menghitung kebutuhan pakannya, perawatan dan lain sebagainya. Kemudian nanti harga jualnya, nilai jual nanti berapa, baru bisa menentukan apakah nanti untung atau rugi. Kenapa saya tidak bisa memberikan gambaran yang lebih rinci? Karena ada beberapa alasan kalau masalah untung rugi ini. Satu, harga di masing-masing daerah akan jauh berbeda. Di kota dengan di desa itu jelas berbeda. Kemudian
penjualannya juga dijual ke pedagang itu harganya lain, dijual ke konsumen langsung itu harganya lain, dijual ke rumah makan, warung makan, pecel lele dan lain sebagainya itu juga ada potensi perbedaan harga. Maka dari itu hasil terakhirnya untuk ruginya itu hanya rekan-rekan sendiri yang bisa mengkalkulasikan atau menghitung rinciannya seperti apa. Rekan-rekan semua, untuk mengetahui lebih detail, pertama jelas perlu survei harga itu baik itu harga pasar, harga jualnya di lingkungan sekitar target marketnya, kemudian juga disurvei juga harga pakannya di sana seperti apa, karena ada juga kalau lokasi-lokasi jauh dari kota itu kalau harus ada pengiriman seperti itu dan lain sebagainya, itu biaya pakannya seperti apa, kemudian nanti perawatannya seperti apa, itu baru bisa dikalkulasikan. Jadi ini gambaran secara kasar saja, saya memberikan gambaran secara kasar. Kalau untuk ternak entok full pakan pabrikan, kalau jenisnya entok hias seperti entok jumbo atau entok hias lain, itu potensi keuntungannya masih cukup, artinya masih ada keuntungan, khususnya untuk entok jumbo yang sudah saya buktikan di kandang saya. Tetapi kalau untuk entok lokal, catatan tambahan itu silakan digali, dipelajari lebih jauh, kemudian dilakukan analisa dan perhitungan secara lebih rinci lagi. Oke rekan-rekan semua, itu saja sedikit gambaran awal untuk rekan-rekan semua yang ingin mencoba atau berencana untuk ternak entok full pakan pabrikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak lupa saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.